tadi kan Romo Petruk bilang salah satunya itu di bawah doa liturgi ada brevia. Iya, betul sekali. Aduh, Iya sejujurnya nih. kalau kami ini yang para awam, bahkan mungkin om tante yang sering kita ketemu di PD lain itu, mereka bilang sulit sekali belajar brevir gitu. Oh, gitu. Dan kalau misalnya kita pun juga berusaha untuk pengen ngikutin kayak romo-romo, suster-suster gitu, gaya-gayaan, maksudnya biar lebih Biar rajin lebih kayak gitu. cool, kece gitu. Cool, kece. Karena kan romo dan suster, brother gitu kan setiap hari doa 7 kali kayaknya luar biasa sekali gitu ya, meluangkan waktunya. Mungkin ini menjadi kekepoan Sonis juga gitu. Brevir itu apa dan kayak sebetulnya fungsinya apa? Oh gitu. Doa brevir. Iya, brevir. Tapi menariknya tadi kamu bilang banyak orang tante om Tante, yang lain itu kayaknya susah ya doa brevir. Iya. Iya. Jadi saya punya pengalaman. Ini di-spill nih, mau di-spill nih. Jadi jujur nih. Dulu waktu saya masih seminari saya juga tidak tahu doa brevir. Jadi setelah saya masuk ke Karmel, baru saya mulai tahu doa brevir. Dan waktu pertama kali, waktu di novisiat, karena kita sudah mulai masuk ke komunitas Karmel, pertama kan kita harus tahu brevir ini, harus dilatih kayak gitu. Itu saya itu pertama, apalagi kalau disuruh nyanyi. Aduh, suara saya nggak bagus sekali, terus nanti disuruh nyanyi. Yang bohong. Nanti kita dengerin Romo Petruk nyanyi. Serius nih. Kalau teman-teman saya nonton pasti mereka tertawa gitu. Iya. Lalu kemudian diajarkan cara buka dan lain sebagainya, memang susah. Ini buku brevirnya ya. Wow. Kameramen boleh di zoom Tapi sebenarnya kalau setelah kita belajar perlahan-lahan dengan kemauan, pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Nah, terus fungsinya orang Katolik berdoa brevir itu sejujurnya untuk apa sih? Ya, itu kita perlu melihat sejarah dulu ya, doa brevir. Sejak kapan dia muncul? Ya? Kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, sebenarnya doa ini sudah ada. Kenapa? Karena brevir atau ibadat harian itu sebenarnya adalah kumpulan dari mazmur-mazmur. Jadi kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, mazmur-mazmur sudah ada. Dan sama saudara kita, orang Yahudi, saat itu sudah menjalankan ibadat mereka. Tapi tidak teratur yang saat ini, yang sudah disusun setelah Konsili Vatikan kedua. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya kemudian sampai ke zaman para rasul, kemudian sampai ke zaman bapak-bapak gereja pada pada abad-abad awal, kemudian sampai ke kita ini, dan kemudian menghasilkan ini. Dulu mungkin sekitar 7 atau 8 jenis doa, tapi sekarang itu menurut saya itu ada 5 di sini. 5 jenis. 5 kali kita berdoa. Oke. 5 kali berdoa dalam sehari. Berarti dulu kita itu berdoa brevir 7 kali. Sekarang 5 kali. Istilahnya ibadat harian itu 7 kali. Ibadat brevir ya. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, dan tadi saya lihat di dalamnya 5 kali. Jadi 5 kali sehari, bukan 7 lagi ya? Ya, 5 kali. Oke, tadi Romo sudah bahas ada 5 doa brevir. Itu doanya apa aja dan kapan kita lakukan? Oh, betul. Ya. Dulu waktu saya di seminari, di seminari menengah itu kita cuma menjalani kompletorium. Apa tuh? Apa itu? Oh, masih ada lagi. Saya kira konten ini betul-betul berguna supaya mereka tahu. Iya, betul. Kompletorium itu apa? Ibadat penutup atau biasa disebut ibadat malam. Biasanya dinyanyikan itu ya, Mak? Biasa dinyanyikan. Tapi setelah saya masuk Karmel, itu kita menjalani 5 tadi. Ada ibadat bacaan, ada ibadat pagi yang biasa disebut dengan laudes, ada ibadat siang, lalu ada ibadat sore yang biasa disebut dengan vesper, dan kemudian ada ibadat malam atau ibadat penutup yang disebut dengan kompletorium. Komplit gitu ya. Komplit. Kompletorium. Tapi
kontemplatorium itu sama dengan doa malam yang biasa kita doakan nggak sih, Romo? Tidak. Enggak ya? Tidak. Jadi ada nyanyiannya dulu Ada ya? nyanyian. Pada umumnya 5 ibadat itu berupa mazmur-mazmur. Tapi diawali dulu dengan nada pujian, nyanyi-nyanyi, kemudian ada mazmur, lalu ada doa permohonan, bacaan, dan doa penutup. Rata-rata kayak begitu. Kalau misalnya memang isinya Mazmur, berarti bisa dikatakan doa breviary itu sejujurnya doa pujian. Doa pujian bisa. Tapi kan kita ingat bahwa mazmur-mazmur itu juga terbagi atas beberapa. Iya. Tidak semua mazmur itu berupa pujian. Ada permohonan, ada nuansa sedih-sedih kayak gitu. Jadi makanya di dalam breviary ini misalnya ada mazmur-mazmur yang bisa dipakai selama masa Prapaskah. Ada mazmur-mazmur dipakai selama masa Advent, masa biasa. Oh, jadi dalam itunya ada 3 jenis lagi berarti yang bisa dipakai tergantung masanya berarti ya? Dari 5 ini kemudian nanti dia dibagi ada umumnya 4 pekan ya. Pekan biasa pertama, pekan biasa kedua, pekan biasa ketiga, pekan biasa keempat. Lalu kemudian nanti di masa Advent ada khusus lagi sendiri, masa Prapaskah sendiri, masa Paskah sendiri. Mungkin gara-gara itu yang bikin orang bilang, wah belajar doa breviary itu susah kayak gitu. Terus doa breviary itu kita sendiri yang melakukan atau ada minimalnya? Nah, kita kembali ke breviary ini sebagai doa resmi gereja. Dan oleh karena itu kita perlu menjalani ini sebenarnya ya. Perlu. Perlu. Bisa apa sih bisa? Jadi ceritanya begini. Doa breviary ini di zaman bapak-bapak gereja itu memang hanya dijalani oleh biarawan-biarawati. Lalu kemudian setelah zaman-zaman bapak-bapak gereja abad-abad pertengahan itu sebenarnya awam waktu mereka mau datang misa pagi mereka ikut breviary. Tetapi kemudian dalam perkembangan mungkin karena alasan bahwa awam itu selalu sibuk dengan pekerjaan, jadi doa breviary ini lebih diutamakan atau menjadi lebih khusus ke kita yang biarawan-biarawati. Dan di dalam petunjuk buku ini sebenarnya yang menjadi wajib yang harus dilakukan itu adalah ibadat pagi dan ibadat sore. Ibadat pagi. Pagi dan sore. Ada tadi apa bahasanya? Ibadat pagi, kalau ibadat sore kan vesper. Ibadat paginya laudes. Tapi kan kalau misalnya ngomongin kesibukan, biarawan-biarawati itu kan juga punya kesibukannya sendiri. Kayak Romo Patrick, akuntan juga, jadi Romo juga. Mungkin Romo Patrick ada tips buat Sonis dan kita semua, cara mengatur waktunya supaya semangat terus berdoa. Tapi kembali dulu ke pertanyaan Vincent. Oh iya, boleh. Sorry. Jadi dia tanya apakah bisa lakukan sendiri atau tidak lakukan. Dulu tuh saya waktu masih novis, waktu diperkenalkan oleh magister saya di rumah novisiat itu tentang doa breviary, dia bilang, kamu tahu bahwa kamu karmelit, kamu biarawan, jadi doa breviary ini sebenarnya wajib bagi kalian, terutama doa pagi dan sore. Ketika kamu pergi di atas pesawat pun kamu harus berdoa kayak gitu. Jadi hebat. Jadi kesimpulannya adalah doa breviary bisa dijalani sendiri, bisa dijalani bersama. Romo, kalau misal tadi nih, breviary ini boleh didoakan secara pribadi ataupun kelompok. Ada lagi nih pertanyaan yang muncul jadinya. Apakah breviary ini tadi dibilang didoakan selama 5 kali sehari? Nah, apakah ada doa-doa pakemnya? Sesuai kayak misalkan Angelus kan 6, 12, 6 gitu kan. Nah, apakah kalau misal di sini tuh ada juga di breviary? Kalau menurut saya tidak ada ketentuan jamnya ya. Tapi yang pastinya pagi, siang, sore, malam, dan juga ibadat bacaan. Nah, waktu saya masih novisiat, ibadat bacaan itu justru dibuat kalau hari Sabtu itu dibuat saat sebelum kita olahraga, kita isi itu untuk ibadat bacaan. Ya. Nanti setelah olahraga kita mandi habis, dilanjutkan dengan ibadat sore, vesper. Nanti setelah vesper itu kita makan rekreasi dulu,
Lalu sebelum kita tidur, kita menjalani ibadat kompletorium sebelum pergi tidur. Berarti yang wajib tuh pagi, sore, malam. Yang bacaan itu aja yang berarti fleksibel. Atau Semestinya harus dilaksanakan. bukan, maksudnya fleksibel jamnya. Berarti fleksibel boleh kalau misalkan ibadat bacaan itu mau dibarengin sama yang pagi atau ini boleh betul aja. Sekali, ya. Yang lain pokoknya disesuaikan sama jamnya pagi, sore, malam betul, gitu. Betul. Wow.